Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukaharja 2, Ibu Nurul Fatimah, SPD, MPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SDN Sukaharja 02. Terima kasih atas waktunya pada hari ini sudah mau meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan yang akan saya sampaikan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif sebagai salah satu dari tugas calon guru penggerak. Ini merupakan salah satu syarat untuk tugas aksi nyata saya. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan tidak ada masalah dan halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya sampai akhir zaman nanti. Bapak Ibu, sebelum saya memulai rangkaian materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun untuk memulai kegiatan ini. Pergi sekolah naik sampan, airnya besar merasa sanksi. Mari disongsong era ke depan, guru berkualitas, murid berprestasi. Karena jika gurunya berkualitas, insya Allah semua muridnya pasti akan berprestasi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud karena pasti itu menjadi harapan besar untuk kita semua. Tapi sebelum kita memulai kegiatan, ada ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya mari kita berkumpul di depan. Berkumpul di depan, jadi aturannya berpasangan dulu. Berpasangan. Oke, ada satu orang yang berpasangan. Oke, nggak apa-apa, mudah yang masuk. Jadi berdua dulu, berpasangan, karena untuk permainannya itu saling berhadapan, saling berhadapan. Untuk pasangannya saling berhadapan, saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Yang belum ada pasangannya nanti berarti itu gugur. Oke. Jadi ini nama ice breakingnya mencari teman. Oke. Mencari teman. Jadi ada gerakannya. Untuk yang pertama, apa kabar? Pegang tangan dua-duanya. Oke. Berpegangan di bawah ya. Berpegangan di bawah. Oke, bagus. Oke. Berpegangan, oke. Berpegangan, nanti kemudian ada tepuk tangan, berarti tepuknya di depan. Tepuk. Oke. Kalau ada ya, ini tepuk tangan. Untuk kedipan mata berarti tangannya hap gitu. Kedipan matamu ada begini. Ya, berarti kalau goyang ke kanan, tangannya di bawah, kita goyang hap, ke kiri hap. Oke, berputar-putar. Nanti ada putar-putar berarti mutar. Mencari pasangan, ganti pasangan berarti harus pasangan yang lain. Nanti berpasangan berarti untuk yang pertama 2, nanti seterusnya akan ada 3, 4, itu terserah. Mencari berarti ya 3 boleh siapa aja, jangan pasangan yang awal ya. Kalau 3 berarti nanti ada yang gugur 1, berarti langsung dulu. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, hap kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, cari teman baru. Cari teman baru dulu. Oke, cari dia masih dua. Siap ya, pegang tangan, nggak apa-apa. Ayo, siap.
Apa? Oke, siap ya, siap ya. Oke. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, putar, 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 cari teman tiga. Tiga. Oke, Pak Edi silakan duduk. Oke, udah, Pak Edi gugur. Oke, berarti siap ya, Edi. Oke, siap, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, pegangan Bu, berarti 3. Oke, ini 3 gumus. Oke, siap. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, hap hap hap, kedipkan matamu, goyang kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari teman 5. Ada teman Bapak ini udah 5 Pak. Bapak, oke, silakan duduk Bu, Bapak. Oke, berarti yang masih bertahan ada 5. Belum. Sampai nanti ada tersisa berarti 2 pasang ya. Oke Bu. Alhamdulillah. Oke, pegangan Bu. Oke, siap ya Bu. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, hap hap, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari 3. Cari tiga. Oke, berarti 3 orang ya. Oke, Bu mau kemana? Bisa 1 pemenangnya Bu. Oke, siap ya Bu, 3, bertiga. Oke, pegangan Bu. Oke, apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, hap hap, kedipkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 cari teman 1. Berarti udah 1. Itu berarti untuk melatih kekompakan juga dan fokus. Ini untuk profil pribadi saya, untuk profil diri saya itu saya Siti Rodia Rahma, CGP angkatan 11 dari SDN Sukaharja 2, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan yaitu konsep kunci modul budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 kebutuhan dasar manusia, 4 motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk yang pertama perubahan paradigma belajar. Oke, saat ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui untuk saat ini kurikulum yang ada pada tahun ini yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu dan seterusnya, tapi kita masih mencoba untuk menggali apa sih itu kurikulum Merdeka. Kita masih ada di tahap untuk belajar. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, 3 bergotong royong, yang keempat kreatif, kelima bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Untuk yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi
sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sendiri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, coba Ibu, saya mau tanya, menurut Ibu, motivasi intrinsik itu seperti apa contohnya? Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bu Siti. Tadi yang dipertanyakan adalah apa itu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Contohnya adalah ketika semangat belajar itu timbul karena keinginan sendiri, bukan dari orang lain. Ekstrinsik juga nggak? Boleh Bu sekali. Oke. Motivasi ekstrinsik tentunya adalah kebalikan dari intrinsik, yaitu motivasi yang timbul dari luar diri peserta didik. Contohnya mungkin karena dorongan orang tua atau dorongan guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, setuju apa yang dikatakan oleh Ibu Hendy, bahwa motivasi intrinsik itu berarti berasal dari dalam diri. Anak-anak sebenarnya bukan anak-anak, tapi manusia itu terlahir memiliki motivasi sendiri, ada dalam dirinya sendiri. Itu pasti memiliki motivasi yang baik awalnya, tapi karena pengaruh lingkungan kadang ada yang berubah, tapi akan ada pendorong atau pengeremnya, yaitu salah satunya tugas guru mungkin untuk di sekolah memberikan atau mengingatkan kembali untuk motivasi intrinsiknya dimunculkan kembali. Kemudian untuk motivasi ekstrinsik tadi betul, berarti jatuhnya kalau motivasi ekstrinsik itu seperti paksaan, ya, bukan dari dalam diri tapi karena pengaruh orang lain atau pengaruh lingkungan sekitar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Hendy juga, berarti kadang orang tua supaya anaknya mau semangat belajar, biasanya nanti kalau pulang sekolah dikasih ini atau jajannya berapa, mungkin seperti itu ya jika orang tuanya. Tapi kira-kira kalau guru, motivasi ekstrinsik yang diberikan guru ada apa tidak kira-kira Ibu Bapak? Ada, mungkin. Baik, terima kasih Bu Siti. Saya mencoba menjawab untuk pertanyaan yang tadi, motivasi ekstrinsik ya. Berarti itu adanya dari motivasi dari luar gitu ya. Dari guru gitu misalnya seperti ini mungkin kepada anak-anak. Guru menjanjikan sesuatu, misalnya sedang ulangan, jika misalnya ulangannya bagus, nilainya misalnya 100 gitu, guru menjanjikan sebuah hadiah kepada muridnya gitu ya, menjanjikan hadiah kepada muridnya, dan itu mungkin akan mendorong anak-anak untuk dirajin lagi gitu. Cuma yang dikeluarkannya adalah berupa hadiah, berarti anak-anak mau belajar itu karena ada iming-imingnya, mendapatkan nilai bagus untuk mendapatkan hadiah. Mungkin salah satu contohnya seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Siti. Betul ya apa yang dipaparkan oleh Ibu Mia barusan, berarti kalau jika guru biasanya iming-imingnya hadiah atau nilai yang bagus, mungkin seperti itu. Atau misalkan kamu rajin belajar atau rajin sekolah, nanti kamu diberi nilai 100, mungkin seperti itu ya Bu Mia ya. Oke. Untuk selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing mendengar kata 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama itu masih rumpang ya, berarti bukan rumpang, masih kosong untuk kata-katanya. Kira-kira nomor 1 apa, nomor 2, 3, 4, dan 5. Oke, untuk nomor 1 kira-kira apa ya dari grupnya? Oke, kesenangan. Oke, untuk nomor 2, cinta
cinta dan kasih sayang. Oke, untuk yang ketiga, kebebasan. Nomor keempat, Bu. Ya, betul, penguasaan. Yang untuk nomor 5, kebutuhan hidup. Betul Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama tadi kesenangan, 2 kasih sayang dan rasa diterima sebenarnya. Yang ketiga kebebasan, 4 penguasaan, dan 5 bertahan hidup. Untuk kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, bahwa setiap manusia, bukan hanya anak ataupun orang tua, itu harus memiliki kesenangan untuk dirinya sendiri. Jika dirinya merasa senang atau merasa bahagia, maka apa yang dia kerjakan atau apa yang dia jalani itu akan lancar atau dengan senang hati mengerjakannya. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang. Bukan hanya mendapat kasih sayang dari orang tua saja, tapi anak-anak pun butuh untuk diterima itu dari orang luar. Mungkin jika di sekolah itu oleh ibu dan bapak guru, atau mungkin oleh teman-temannya dan kakak kelasnya. Untuk nomor 3, kebebasan itu yaitu kebutuhan akan pilihan atau kemandirian. Jadi kebebasan itu bukan rasanya untuk dikekang ya, atau misal anak harus ini, tapi anak dibebaskan untuk memiliki pilihan masing-masing seperti apa minatnya, apa keinginannya. Mungkin jika di sekolah, jika aku senangnya di sini itu belajar seperti ini, bukan belajar seperti ini, mungkin seperti itu. Aku senang belajar di luar, atau aku lebih senang bernyanyi, mungkin seperti itu. Untuk yang keempat, penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasinya diakui. Mungkin pengakuan atas kemampuannya seperti misal jika di lingkungan sekolah anak murid ada yang namanya itu peringkat dari 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sampai 10 biasanya kita bukakan. Nah, untuk kemampuannya, si A ini bisanya di matematika, dia ingin diakui bahwa si A itu rajin, atau nilai plusnya itu di pendidikan matematika. Atau misalkan ada anak perempuan, dia jagonya di bahasa Indonesia, dia ingin terlihat bahwa dia tuh mampu melebihi teman-temannya yang lain. Untuk yang kelima, bertahan hidup, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu memiliki rasa lapar, berarti kita harus memberikannya makan. Mungkin itu kebutuhan untuk orang tua yang harus memenuhi orang tua, serta psikologisnya, bahwa anak itu harus memiliki rasa aman dia untuk tinggal di manapun dia berada. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Namun saat kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan budaya negatif seperti merasa sedih, kesal, marah, dan kecewa. Seringkali anak pun melanggar aturan untuk mengoreksi perasaan kekecewaan. 2 atau lebih pemenuhan kebutuhan manusia akan menciptakan budaya positif. Untuk kebutuhan dasar manusia tadi ada 5. Mungkin ibu bapak masih mengingat apa itu tadi yang 5 kebutuhan dasar manusia. Saya meminta untuk contoh kira-kira boleh yang mana nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari ibu bapak. Untuk yang pertama dulu, kesenangan. Contohnya, kebutuhan untuk merasa senang itu seperti apa? Ya, kebutuhan untuk merasa senang, contohnya saya hobinya main voli gitu. Jadi saya akan senang kalau pulang kerja main voli gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Yogi. Itu untuk kesenangan, berarti kesenangan diri sendiri, yaitu menyalurkannya melalui bermain voli ya, seperti itu. Oke, untuk nomor 2, kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima mungkin bisa dengan cara, kalau misalnya ada siswa yang di sekolah gitu, terus kalau misalnya dia merasa nggak merasa ada kasih sayang dari orang tuanya atau dari gurunya itu sendiri, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih Bu Bunga.
Oke, untuk ketiga kebebasan. Kebebasan misalkan gini ya, anak kan sekarang itu karakternya berbeda-beda. Kita tanya tuh hari ini belajarnya macam apa gitu, apa namanya, metodenya apa biar mereka merasa senang, bebas gitu, enggak. Jadi enggak merasa oh Bu Guru ini aku nggak suka dengan pelajar apa tuh dengan metode ini gitu. Jadi kita kasih kebebasan dia maunya pakai metode apa, mungkin itu. Berarti memberikan pilihan. Oke, untuk nomor 4 penguasaan. Kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah penguasaan, yaitu penguasaan kebutuhan, yaitu lebih ke kemampuan dalam pengakuan atas kemampuan dirinya. Misalnya murid tersebut dapat misalnya gini, murid di kelas dapat membuat teman-temannya disiplin di kelas, atau anak tersebut ketika belajar di kelas dapat memberikan nasihat kepada temannya, atau ketika diskusi dengan temannya dapat belajar dengan aktif, misalnya mengajak teman-temannya belajar dengan aktif ketika bekerja kelompok. Nah, itu salah satu penguasaan pada diri murid tersebut. Demikian ya. Terima kasih Bu Romi. Oke, untuk yang terakhir yang kelima bertahan hidup. Lima kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu bertahan hidup. Tentunya ketika kita berusaha untuk bertahan hidup, ya seperti contohnya kita makan, terus mendapatkan tempat tinggal, lalu kita berpakaian, menggunakan pakaian juga itu termasuk contoh bertahan hidup. Terus tentunya kesehatan gitu ya. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak dan Ibu. Betul apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing dari perwakilan atas contoh-contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, untuk selanjutnya termasuk kebutuhan dasar apakah ini? Ada 3 contoh ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Oke, untuk yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, termasuk kebutuhan dasar apakah untuk yang pertama Bapak Ibu? Oke, kesenangan. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kesenangan? Di sininya juga sudah terlihat ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kalimat itunya udah terlihat. Jadi anak itu merasa senang, dia itu bukan bebas ya, ada kegiatan yang memang dia senangi. Yaitu tadi salah satunya itu dengan main kejar-kejaran. Gurunya pun mungkin di itunya tuh meresponnya. Nah, itu ada kalimat serunya, berarti dia sudah melakukan kegiatan itu. Mungkin itu ya dari kalimatnya juga udah saya menebaknya saja. Terima kasih Koko. Oke, untuk yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Termasuk kebutuhan dasar apa? Cinta dan kasih sayang. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa cinta dan kasih sayang? Ya, untuk yang nomor 2 udah jelas ya, di situ kalimatnya sayang aku ya, udah nggak perlu ini lagi, ibu kerja aku karena ibu guru sayang aku. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Termasuk kebutuhan dasar apa ini? Kebebasan. Oke. Belajar mewarnai terus di dalam kelas. Di sini saya menjawab untuk kebebasan karena anak ini merasa bosan dengan metode belajar yang selalu di dalam kelas. Mereka juga butuh kebebasan untuk belajar di luar kelas, misalnya seperti itu. Misalnya aku ingin mewarnai atau menggambarnya di luar kelas gitu. Itu kan menjadi sebuah kebebasan buat anak gitu. Seperti itu mungkin Siti. Iya. Terima kasih Bunya. Betul sekali ya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru, berarti itu kesenangan. Berarti anak memiliki rasa senang belajar dengan kita, seorang gurunya.
Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti anak itu pun merasa kita sudah memberikan apa yang dia butuhkan di luar rumahnya, yaitu kasih sayang, mungkin berbentuk seperti perhatian, seperti itu ibu. Oke, untuk yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Betul, itu adalah bahwa anak memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Seperti apa yang saat ini kita terapkan, yaitu kurikulum merdeka, di mana kita memberikan pilihan atas keinginan anak itu sendiri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Motivasi ini bersifat eksternal. Oke, yang kedua, biasanya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya murid melakukan disiplin diri untuk mendapat imbalan, pujian, hadiah, dan penghargaan. Motivasi ini bersifat eksternal. Oke, yang ketiga ada menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya murid berperilaku karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Motivasi ini bersifat internal. Nah, ibu bisa kita lihat bersama bahwa pada motivasi perilaku manusia ini terdapat 3, yang 2 diantaranya berasal atau bersifat eksternal, dan yang terakhir yang ketiga itu bersifat internal atau dari dalam dirinya. Untuk selanjutnya di sini ada konsep disiplin. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu maksudnya berarti hukuman. Kenapa? Yang pertama itu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke, yang kedua ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapat keadilan. Yang keempat, murid atau anak akan tersakiti. Yang kelima, perilaku pasif agresif itu meningkat. Sedangkan identitas sukses itu pada disiplin yaitu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi berarti sesuatu harus terjadi. Jika restitusinya yaitu merupakan pilihan. Untuk yang keduanya, konsekuensi dari yang kedua itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Untuk restitusi yaitu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Oke, untuk yang ketiga yaitu jika hukuman korban mendapat keadilan, jika pada konsekuensi itu korban bisa saja diabaikan. Di restitusi korban mendapat ganti. Untuk yang keempat, konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Untuk restitusinya itu murid atau anak mendapat penguatan. Berarti yang harus memberikan penguatan itu yaitu ibu dan bapak guru di sekolah. Untuk yang kelima itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu untuk konsekuensi. Dan untuk restitusi yaitu masalah terpecahkan. Untuk selanjutnya ada perilaku pasif agresif meningkat, itu untuk hukuman. Untuk konsekuensinya itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusinya itu masalah bisa terpecahkan. Untuk yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, untuk konsekuensinya itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Untuk restitusinya itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Itu di depan ini masuk kepada konsep disiplin. Nah, tapi ada negatif, netral, dan positif. Jika hukuman itu masuk ke dalam negatif. Nah, jika konsekuensi itu netral, bisa jadi kita lakukan atau tidak. Nah, untuk positif berarti kita memecahkan suatu masalah. Ada dari suatu masalah itu pasti terpecahkan atau ada jalan keluarnya.
Seperti yang negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu seperti memberi ancaman, betul Bu. Nah, jika netralnya, lakukan apa yang saya katakan. Tapi ini lebih seperti ke perintah, berarti kan lakukan apa yang saya katakan. Bisa jadi perintahnya itu perintah yang baik biasanya. Kayak untuk yang positifnya atau dari restitusinya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya, berarti itu kita menanyakan betul apa tidak itu berasal dari dirinya sendiri atau bukan. Oke, untuk negatifnya berarti betul tadi hukuman itu mode paksaan. Jika netral itu stimulus atau respon. Untuk positif yaitu adanya teori kontrol. Oke, untuk negatifnya ada mendorong atau menyalahkan diri. Berarti kita seperti menyalahkan anak bahwa apa yang mereka lakukan itu salah tanpa menanyakan sebabnya dulu. Oke, untuk netral mendorong kepatuhan. Untuk positifnya mendorong disiplin positif. Oke, untuk yang terakhir dari negatifnya itu konsep diri buruk. Berarti anak biasanya jika sudah mengalami atau disalahkan, biasanya dia merasa dendam atau ada perasaan yang sakit hati yang dia terima atas perilaku yang dia dapatkan. Untuk netral berarti konsep diri baik. Berarti dia berusaha untuk menjadi diri yang baik. Jika dalam positif itu konsep diri menjadi kuat, maka dia akan menjadi lebih baik lagi. Konsep disiplin, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Tadi itu ada hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu, saya mau bertanya, untuk konsep disiplin dengan identitas gagal itu ada hukuman dan penghargaan. Mengapa hukuman dan penghargaan itu bisa disebut identitas gagal? Sedangkan tadi kita di awal sudah membahas tentang hukuman, tapi ternyata ada penghargaan. Penghargaan ini disebut dengan identitas gagal. Terima kasih. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Sebenarnya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Ketika ada anak atau manusia yang melakukan kesalahan, otomatis akan mendapatkan hukuman. Itu sudah biasa. Terus kalau ada manusia atau kita di lingkungan pendidikan, ketika ada peserta didik yang mendapatkan keberhasilan akan diberikan penghargaan. Tapi seiring berjalannya waktu, kemajuan semakin berkembang, banyak peneliti-peneliti terutama ilmu-ilmu psikologis tentang perkembangan mencari lagi konsep yang lebih baik. Tentunya ternyata setelah diteliti, hukuman dan penghargaan ini termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena hukuman itu akan menimbulkan, ternyata buat si pelaku hukumannya akan teringat terus. Jadi dia akan terus merasa bersalah, tidak ada perbaikan. Nah, kalau penghargaan, ketika dia berhasil dengan penghargaan, biasanya ini akan berdampak jangka pendek. Ketika tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu. Maka disebut identitas gagal. Untuk yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini adalah pengembangan dari kegagalan yang di atas antara hukuman dan penghargaan. Maka adalah dua istilah yang baru, yaitu konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu difahami bahwa ketika melakukan kesalahan, maka mereka akan mendapatkan dampaknya, dan itu disadari oleh orang yang melakukan kesalahan. Jadi dia tahu, oh saya diberikan konsekuensi karena saya melakukan kesalahan ini, gitu. Nah, untuk restitusi ternyata ini lebih mungkin kalau dalam satu kegiatan ini menjadi paling sempurna untuk saat ini ketika ada anak yang melakukan kesalahan. Jadi restitusi itu memberikan keadilan setelah korban mungkin merasa dirugikan. Adapun keadilan untuk si pelaku ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mendapatkan solusi bagaimana dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Terima kasih. Jelas sekali ya Ibu Bapak bahwa tadi konsep disiplin dengan identitas gagal itu adanya hukuman dan penghargaan. Berarti apapun bentuk hukumannya atau penghargaan yang kita berikan itu masuk kepada disiplin dengan identitas gagal. Boleh memberikan hukuman atau penghargaan tapi dengan porsi yang pas, mungkin seperti itu ya. Oke. Untuk yang kedua, konsep disiplin dengan identitas sukses saat ini yaitu pemberian konsekuensi. Berarti dia sadar
jika diberikan konsekuensi berarti dia melakukannya dengan sadar dan menerima pun dengan sadar, karena biasanya konsekuensi itu dia sudah mengetahui jika dia berbuat sesuatu maka dia akan mendapatkan sesuatu. Jika restitusi itu keadilan untuk korban tadi betul, kemudian pemecahan masalah untuk korban dan pelaku juga terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Oke. Untuk selanjutnya konsep disiplin penghargaan. Al-Fiqhon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Khon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yaitu jika memberikan penghargaan berarti pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang itu ada. Terus penghargaan tidak efektif, penghargaan pun merusak hubungan, dan penghargaan itu bersifat menghukum. Posisi kontrol restitusi. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen pada tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Kelson, dosen tahun 1996. Terus selanjutnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga memperbaiki suatu hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan suatu paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik yang bisa dilakukan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian ada restitusi itu menguatkan, dan restitusi fokus itu pada solusi. Oke, Bapak Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Kita menonton video dulu. Ada 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Untuk yang pertama itu posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada Oke, yang barusan itu yang pertama itu posisi penghukum. Tadi sudah kita saksikan video yang pertama itu posisi penghukum. Kira-kira di bagian manakah yang menurut Bapak Ibu yang ada kata penghukumnya pada kasus Naren tersebut? Tadi sih yang bagian dia disuruh keliling lapangan basket yang awalnya cuma 2, lalu karena dianya membantah jadi ditambah lagi 5. Selamat pagi, Bu. Betul ya, barusan karena biasanya untuk posisi penghukum itu berarti berhubungan dengan biasanya fisik. Jadi apa yang Ibu Guru sampaikan karena terlambat barusan Naren melakukan sesuatu yaitu menyuruh untuk berlari keliling lapangan ya Bu ya. Itu untuk posisi penghukum. Untuk yang kedua itu posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Itu posisi kontrol yaitu pembuat rasa bersalah. Dari video yang tadi, kira-kira kalimat yang mana yang membuat anak itu merasa bersalah? Yang tadi membuat orang bersalah dari kata-katanya memang tidak terlalu menghardik ya, karena di situ seakan-akan gurunya itu kayak seperti apa ya, sesi teman lembut ya, tapi ada kata-kata yang membuat anaknya itu perasaannya semakin terpukul. Tadi ada kata-kata saya lupa lagi ya kata-katanya, coba tolong Siti, yang buat jantungan terus takut di apa, Bu ibu harus tulis lagi di apa, di buku absen, sama nanti mau di apa, mau bilang apa kepada kepala sekolah. Asalkan anak itu ngerasa apa ya, itu tadi bersalah, terus
sehingga mengucilkan anak tersebut. Jadi misalkan dia punya beban tersendiri. Nah itu tadi yang mungkin itu posisi yang kontrol yang membuat anak merasa bersalah. Mungkin itu yang tadi saya tangkap positif. Ya, posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. dirinya sendiri. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya dari posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Kini Ibu Bapak bisa tadi ada kalimat yang seperti guru itu dengan murid seperti teman, bukan guru dengan murid, tapi malah seperti teman sebaya atau teman bermain. Ada kalimat yang seperti itu. Kira-kira kalimat yang mana yang mencerminkan bahwa guru dan murid tersebut itu seperti teman? Memposisikan bahwa seorang guru itu sebagai temannya. Walaupun saya tadi sedikit lupa kata-katanya. Yang jelas tadi guru piket dengan Naren Nadia, mereka menggunakan bahasa atau guru piket itu seakan-akan bersama temannya gitu kan, dengan bahasa yang sangat ramah. Kemudian tadi ada bahasa bahwa Naren jangan telat lagi ya, nanti larinya lebih kencang lagi ya. Buat ibu senang ya, demi ibu gitu. Nah itu kan kayak ke teman gitu, ngajak ngobrol sama teman dengan kata-kata yang biasa digunakan saat ngobrol gitu. Tidak ada pembeda gitu, istilahnya seperti itu. Posisi yang seperti teman itu ramah, biasanya seperti dengan teman sendiri. Untuk yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Mungkin kita lanjutkan langsung ke posisi yang kelima, yaitu posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 5 posisi kontrol dari contoh video yang sudah kita tampilkan. Mungkin saya ingin meminta pendapatnya tadi mengenai kalimat apa tentang posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi sebagai manajer. Tadi sudah dijelaskan juga bahwa posisi sebagai manajer itu posisi yang netral dan sebaiknya kita terapkan di dunia pendidikan ini. Mungkin ada kalimat seperti apa yang tadi sudah disampaikan dari video yang bahwa memposisikan guru pikir itu sebagai manajer. Izin menjawab di dalam 5 posisi kontrol ini yang kelima, di mana guru pikir tersebut menanyakan kesalahannya. Apakah kamu tahu kesalahan itu kepada murid itu ya? Jadi si guru itu menanyakan kesalahannya dan di situ murid juga menjawab apa kesalahan diri dia. Di situ diposisikan di mana si murid dapat memecahkan masalah itu sendiri gitu ya. Jadi kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu dari si guru piket itu? Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu itu ya? Itu Bu Siti. Terima kasih Bu Neng atas tanggapannya. Betul apa yang dijelaskan oleh Bu Neng barusan. Nah, 5 posisi kontrol. Yang tadi pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga ada teman, keempat ada pemantau atau monitor, yang kelima itu ada manajer. Tapi sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya nih, Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menjawab dengan jujur perkiraan nih bahwa kita itu berada di posisi kontrol yang keberapa? Apakah masih di posisi penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau yang ketiga teman, atau sudah di posisi pemantau,
atau bahkan yang paling sempurna itu di posisi manajer. Sudah mangga Bapak Ibu, tulisan ditempel di sini. Jadi itu di apa ketua kelas Bu? Ya. Oke, sama ketua kelompok. Oke. Salah paham. Ya, beda-beda ternyata jawabannya ya. Pemantau, manajer, teman, dan pemantau. Pemantau, teman, ada teman, pemantau. Oke, ternyata tidak ada Bapak dan Ibu guru yang sebagai penghukum. Oke, tidak ada yang membuat rasa bersalah pun tidak ada. Tapi di sini ada yang dua, teman dan pemantau. Kira-kira ini jawaban siapa? Siapa? Oh, Ibu Mia. Saya sebagai teman dan pemantau. Terkadang saya sebagai teman gitu mengajak berbicara gitu ya, berdiskusi dengan dengan peserta didik saya itu saya berkata seperti ke teman gitu, kamu sambil bercanda gitu dengan teman, supaya kenapa saya melakukan seperti itu, supaya anak-anak juga tidak merasa tertekan ketika misalnya saya memanggil anak gitu, atau misalnya saya memberikan tugas gitu, jadi anak itu tidak merasa takut gitu. Kemudian yang kedua itu saya menjadi pemantau, di mana saya bukan hanya sebagai teman, tetapi saya juga tetap memantau karakter anak atau budaya positif yang diciptakan di kelas gitu kan, atau perilaku anak itu masih tetap saya pantau gitu. Jadi saya tuliskan dalam sebuah buku catatan kecil gitu terhadap peserta didik saya gitu. Jadi masih tetap dipantau gitu. Jadi saya merasa bahwa posisi kontrol yang saat ini saya rasakan itu baru sampai teman dengan sebagai pemantau. Pengennya sih sebagai manajer, cuman saya belum bisa melakukan hal seperti itu. Oke, mungkin next bisa ya Bu. Tapi di sini ada yang sudah memposisikan dirinya sebagai manajer. Ini oke, oh milik Ibu Neng sudah berada di posisi manajer. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin menjawab kembali ya. Di sini saya memposisikan sebagai manajer, di mana di kelas itu, terutama di kelas yang saya ajarkan di kelas 5B, di mana kita selalu mendisiplinkan murid kita dalam pembelajaran ke dalam disiplin positif ya. Contohnya kita di awal pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini tentunya menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman, menyenangkan, tentunya sesuai dengan impian siswa atau murid gitu. Jadi ketika ada permasalahan juga murid sudah bisa menyelesaikan masalah itu dengan solusinya sendiri gitu. Bukan hanya Boneng, mungkin selanjutnya kita semua mudah-mudahan bisa memposisikan kita sebagai manajer di sekolah. Oke, untuk selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol dari yang tadi itu kasus murid datang terlambat ke sekolah. Jika sebagai penghukum, tadi ada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Untuk yang kedua, pembuat rasa bersalah, yaitu menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Untuk yang ketiga, posisi sebagai teman, biasanya menggunakan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Nah, untuk posisi yang keempat itu pemantau, yaitu mengandalkan catatan, data, stiker, daftar cek, nada suara data, dan formal. Jadi sudah ada bukti-bukti yang kita sertakan pada posisi pemantau ini. Untuk yang kelima yaitu posisi sebagai manajer, yaitu nada suara tulus dan tidak kaku. Jadi sudah mengalami banyak pengalaman menangani kasus yang seperti ini terjadi pada murid di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu peraturan kelas dan keyakinan kelas. Itu ada 2, di mana itu peraturan kelas
itu dibuat secara sepihak. Biasanya itu yang membuat peraturan yaitu guru itu sendiri. Yang kedua biasanya cenderung bersifat larangan. Yang ketiga tidak ada kesepakatan karena tadi dibuat secara sepihak, jadi tidak ada kesepakatan bersama. Yang keempat itu bersifat memaksa. Nah, untuk keyakinan kelas dibuat dengan dua arah. Dua arah itu berarti artinya di dalam kelas yaitu guru dan murid itu sendiri, murid yang ada di dalam kelas itu. Yang kedua menggunakan kata kalimat positif, jadi bukan yang bersifat larangan saja. Yang ketiga dibuat berdasarkan kesepakatan yaitu antara guru dengan murid. Apa yang mereka inginkan mungkin jika terlaksana bisa kita lakukan di dalam kelas itu sendiri. Yang keempat itu munculnya motivasi internal di mana saat membuat keyakinan kelas artinya murid itu sendiri yang menginginkan untuk dibuatnya aturan itu sendiri. Oke, di sini ada pengertiannya untuk peraturan kelas yaitu sebuah aturan yang dibuat supaya proses pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta untuk mengatur perilaku para siswa dari hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Oke. Sedangkan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, di mana daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, itu berarti yang umum biasa dipahami oleh murid-murid kita. Jadi bukan bahasa yang kaku atau yang baku. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas dibuat bulatnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk keyakinan kelas sepertinya sudah semua menerapkan. Biasanya itu dibuat di awal tahun ajaran yang baru. Biasanya itu mungkin ada dari beberapa siswa itu tidak mungkin semua kita tampung. Biasanya mungkin yang lebih banyak atau suara terbanyak yang bisa kita laksanakan atau kita realisasikan di dalam kelas. Seperti tadi untuk pembuatan keyakinan kelas itu tidak usah banyak atau mungkin singkat 5 atau 7 agar mudah diingat dan dilaksanakan dengan baik oleh murid-murid kita. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas sih saat ini? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa tidak peraturan kelas? Tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Siti bahwa peraturan kelas itu sifatnya hanya satu arah, gitu kan? Bisa dari kita sebagai guru, gitu ya. Peraturan kelas berarti seperti tata tertib yang harus dilaksanakan, gitu kan? Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu tadi sifatnya dua arah, gitu kan? Dari peserta didik dan kita sebagai guru menyepakati secara bersama akan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu dibangun dari kata-kata atau kalimat yang positif ya, dari kalimat-kalimat universal yang tadi mungkin seperti itu, sehingga bisa membangun budaya positif yang baik gitu untuk di kelas atau di sekolah gitu. Dan apabila misalnya nanti ada peserta didik yang melanggar gitu kan, mereka akan kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas kita gitu. Seperti itu mungkin Bu Siti. Terima kasih Bu Mia. Betul ya. Mungkin sekarang kita setuju ya bahwa peraturan kelas itu diganti menjadi keyakinan kelas ya. Karena itu dibangun berdasarkan dua arah antara guru dan murid. Jadi bukan hanya guru yang menginginkan. Tadi keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas dapat dibentuk melalui kesepakatan antara guru dan murid dengan memperlihatkan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk yang terakhir itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Untuk sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, sisi yang kedua itu validasi tindakan yang salah,
Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Oke, sisi yang pertama tadi menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, berarti itu untuk menstabilkan identitas itu salah satu tugas dari guru untuk mengingatkan murid-muridnya, yaitu ada berbuat salah itu tidak apa-apa karena kita sebagai manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti katanya, terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, untuk segitiga restitusi atau sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oke, mungkin itu seperti itu kata-katanya. Oke, untuk yang ketiga, sisi ketiga itu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti biasanya guru menanyakan, apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Atau apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau menjadi orang seperti apa? Mungkin menanyakan keyakinan yang timbul dari dirinya sendiri, ya, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk praktik segitiga restitusi, mungkin saya minta ada bapak dan ibu, mungkin ada yang menjadi guru, ada yang menjadi murid. Untuk kasusnya yang tadi, seperti Naren, datang terlambat. Ya Bu, Yogi, kamu dari mana saja? saya kesiangan Bu. Oh, kesiangan. Sini, sini. Sini menghadap dulu ya. Nah, Yogi, kamu tahu ini jam berapa? Sekarang jam 8 Bu. Jam 8. Harusnya masuk jam berapa? Jam 7 Bu. Jam 7. Berarti Yogi tahu ini kesiangan. Ya Bu. Sudah telat berapa menit berarti? 60 menit Bu. 30 menit ya. Harusnya masuk pukul 7.30 ya, 7.30. Sekarang sudah jam 8. Nah, karena Yogi, sekarang ibu mau tanya nih, kenapa Yogi datang terlambat ke sekolah? Semalam begadang Bu. Ya. Semalam begadang Bu, habis nongkrong sama teman-teman. Oh, begadang. Kenapa kamu begadang? Hari ini kan kamu tahu nggak, sekarang ini kan hari untuk bersekolah. Kenapa kamu begadang? Ya Bu, gabut di rumah aja Bu. Oh, Nggak ada teman. gabut. Nah, jadi kamu bangun kesiangan gitu? Ya Bu. Oh, karena bangun kesiangan sehingga kamu berangkat ke sekolah pun kesiangan. Nah, sekarang nih, menurut Yogi gimana caranya supaya Yogi tidak bangun kesiangan? Ya nanti saya pasang alarm Bu, terus begadangnya dikurangin gitu Bu. Nyari teman. Iya, Ibu setuju dengan apa yang akan Yogi lakukan, yaitu dengan memasang alarm. Sekarang Ibu tanya nih, kira-kira Yogi bisa berkomitmen dengan apa yang akan Yogi lakukan dengan memasang alarm setiap pagi? Bisa Bu, Bisa. Selain pasang alarm, apa lagi yang bisa Yogi lakukan supaya tidak bangun kesiangan? Minta tolong kakak Bu buat dibangunin gitu Bu. Oh iya, ada ya kakak di rumah ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi Yogi itu tadi apa yang pertama yang akan Yogi lakukan? Pasang alarm. Pasang alarm. Terus yang kedua? Minta ingetin ke kakak. Iya, minta dibangunkan oleh kakak setiap Ya. pagi. Bisa ya, Yogi bisa melakukan Oh, itu? siap Bu, siap. Siap.
baik Yogi, kalau Yogi sudah mengetahui ya apa yang akan Yogi lakukan, berarti lain kali Yogi tidak boleh kesiangan lagi. Ya, Yogi bisa janji, Bu. bisa berkomitmen ya. Baik, terima kasih Yogi. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Yogi dan Bu Ami untuk contoh dari segitiga restitusi, yaitu dengan kasus murid datang terlambat. Tadi Pak Yogi itu datang terlambat, bukan Pak Yogi ya, berarti Pak Yogi itu sebagai murid bahwa Yogi datang terlambat alasannya karena begadang dengan teman-teman. Kemudian Bu Ami sebagai guru itu menanyakan yang tadi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas tadi sudah ditanyakan, sangat lengkap sekali. Kemudian alasannya, yang kedua validasi tindakan yang salah, bahwa begadang itu atau yang Yogi lakukan itu salah sehingga Yogi datang terlambat ke sekolah. Yang ketiga tadi menanyakan keyakinan bahwa Yogi akan berkomitmen untuk tidak datang terlambat lagi dengan cara memasang alarm, kemudian meminta tolong kakaknya untuk membangunkan agar tidak terlambat lagi. Sekian dari pemaparan saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu guru sudah mau berkolaborasi pada kegiatan diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menyita waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tindakan, kata, ataupun penyampaian yang kurang tepat. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, tapi insya Allah untuk kedepannya ini bisa menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan saya bisa menjadi lebih baik dan kita semua bisa menjadi Bapak dan Ibu guru yang hebat, insya Allah, yang bisa mensukseskan atau mencerdaskan murid di SDN Sukaharja 02 terutama yang itu. Sekian pemaparan yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatira Makania Zona Kafi, guru kelas 2 SDN Sukaharja 2. Alhamdulillah atas pemaparan Bu Siti Rodia tentang budaya positif, saya menjadi lebih paham apa itu tentang budaya positif dan diseminasi modul 1.4. Untuk pemaparannya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.